Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin, wa ya Safwatal Abidin, ya Qawiyal Arqan, ya Mujliyal Qalamil Qadim, ya Shifa'al Ashqa Mishkafin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur, karena bulan ini adalah bulan bersyukur. Alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan dengan ilmu yang telah diajarkan oleh mursyid kita Abah Haus pada sallallahu israhu, yang kita ambil dari kitab kitab beliau, bahwasanya kita melakukan salat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Alhamdulillah. Itu merupakan amaliyah-amaliyah, amalan-amalan orang soleh, amalan-amalan wali Allah. Itulah amalan-amalan untuk mendapat titel waliullah. Kita alhamdulillah diberikan mursyid, seorang sultan aulia fi hadzal zaman, Abah Haus radhiyallahu pada sallallahu syirah. Mohon izin Abah dan Umi, izinkan hamba yang fakir ini menyampaikan sekelumit tentang apa yang telah Abah sabdakan. Ingin saya sampaikan kembali untuk mencerahkan hati hamba yang mungkin perlu pencerahan dari mursyid. Serta selawat dan salam, marilah sama-sama kita sampaikan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Bulan ini bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ini, di pertengahan bulan Sya'ban ada namanya nisfu Sya'ban, yaitu di pertengahan Sya'ban itu ada dilakukan solat khair, di mana solat khair itu beda pendapat antara Imam Al-Ghazali dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Syiradus Shalihin mengatakan bahwasanya solat 100 rakaat itu merupakan solat yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Itu merupakan sunat muakkad. Tapi Imam Al-Ghazali dalam Ya'lumuddin yang mengatakan bahwa solat 100 rakaat itu adalah solat para ulama, para solihin, solat para wali-wali Allah. Sehingga Imam Ghazali melakukan solat itu 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Dan akhirnya diteruskan oleh murid-murid beliau dan ulama-ulama sampai sekarang. Ini ada pertentangan, bukan bertentangan tentang rakaatnya, tetapi tentang pandangan, sudut pandangannya. Sehingga mursyid kita melakukan, memerintahkan kepada kita, dari mulai Abah Anom sampai kepada kita, Abah mursyid kita, Abah Aus, melakukan solat sunat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ini ada pada kitab Syekh Abdul Qadir Az-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani malah mempertegaskan bahwasanya solat 100 rakaat itu ayatnya Qul huwallah 10 kali sebanyak 50 rakaat. Jumlahnya 100 rakaat, Qul huwallah 1000 rakaat. 1000 Qul huwallah. Ini merupakan amaliyah-amaliyah orang-orang yang soleh. Kenapa kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ini? Karena Abah telah memberikan kepada kita kemampuan. Abah telah merestui kita, telah mentalkinkan kita. Abah sudah memberikan kita sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Bahwasanya Abah itu merupakan pintu menuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal zaman, sultan daripada aulia. Maka dari itu kita bersyukur.
Inilah syukur yang paling besar. Di bulan Sya'ban ini, bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa 147, Allah tidak menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Ini tanda-tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi apabila kita bersyukur sebelum kita ditalkin, syukur kita itu hanya sampai di lidah kita saja. Tetapi kita setelah ditalkin oleh mursyid yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, Abah Aus merupakan sultan fi hadzal zaman, maka kita sudah mendapat 3 surga yang sekaligus mendapat kunci surga. Surga pertama surga Jannatul Naim, surga kedua surga Ma'wa, surga ketiga surga Firdaus, yaitu surga raga, yaitu surga nyawa dan surga rasa. Dan bila kita sudah ditalkin, kata apa? Di antara Allah dengan Allah ada hu. Hu itu adalah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? 1000 bulan dalam beribadah. 1000 bulan dalam ibadah itu 84 tahun. Bayangkan, andai kata kita umur 12, 15 tahun balik, kita sudah sholat, 15 tambah 84, itu umur hampir 100 tahun kita baru bisa 84 tahun. Kita beribadah itu tanpa tinggal. Tapi dengan diberikan zikir talqin oleh Abah Mursyid, tarekat Qadariyah Naqsabandiyah yang kita ikuti. Tarekat Qadariyah merupakan dari Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, Qadasallahu Syirah. Tarekat Naqsabandiyah merupakan dari Syekh Ahmad Bahuddin An-Naqsabandiyah. Yaitu antara dua tarekat disatukan oleh Ahmad Khatib Ibnu Qafar Abdus Qafar As-Sambasi. Beliau menyatukan antara zikir jahar dengan zikir khafi. Disinilah letaknya tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Ini merupakan tarekat yang sangat-sangat diharapkan kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Jumar ayat 66 tentang syukur itu, karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi kita jangan menyembah selain Allah. Jangan kita menyembah selain Allah. Menyembah apa? Jangan kita menyembah jabatan. Jangan kita menyembah uang. Jangan kita menyembah sesuatu yang di luar daripada ajaran tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Orang yang sudah bertarekat, orang ini sudah mendapat jalan, yaitu di dalam Islam ada 3 pilar yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilar pertama adalah ihsan, pilar kedua adalah iman, pilar ketiga adalah Islam. Ketiga pilar ini kebanyakan yang dilakukan oleh mukmin sekarang ini hanya 2 pilar, Islam dan iman. Sementara ihsan ini banyak orang berkata berbeda-beda pendapat. Bahkan ada yang mengatakan ihsan itu artinya tasyawuf, artinya tarekat, jalan. Ada yang mengatakan orang yang bertasyuruk, bertarekat itu bid'ah haram. Inilah paham-paham mereka yang tidak paham tentang ihsan. Sementara orang yang tidak berihsan, hanya isman dan Islam, maka belum kafah Islamnya. Maka masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Arti kafah masuk ke 3 pilar itu. Bertarekat. Bertarekat itu harus mencari mursyidnya. Ditalkin oleh mursyid yang telah mendapat ridha daripada Allah SWT. Alhamdulillah kita pintu daripada menuju kehadirat Allah SWT melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW juga. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada Imam Sayyidina Ali, andaikan ada Nabi setelah aku, engkau hai Sayyidina Ali. Tetapi tidak ada Nabi setelah aku, karena aku Nabi akhir zaman. Maka kata Sayyidina Rasulullah, pintu kunci daripada ilmu ada engkau hai Ali. Aku adalah kota daripada ilmu. Jadi pintu silsilah daripada ilmu adalah Ali sampai ke Syekh Sayyid Abdul Qadir Az-Zailani dan sampai kepada guru kita fi hazal zaman Sultan Aula. Itulah pintu ilmu
yang telah ditunjukkan silsilahnya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah bertarekat, kita sudah bermusyrik kepada Abah, maka jagalah, lestarikanlah, amalkan amaliyah ini yang paling penting setelah zikir jahar dan zikir khafi. Amaliyah apa? Amaliyah setelah sholat, sebelum sholat fardu, banyak amaliyah. Kalau kita ingin mencapai tingkat amaliyah itu harus kita laksanakan. Karena itu adalah amaliyah wali-wali Allah, orang-orang soleh. Untuk mendapatkan apa? Kita sudah dapat surga Firdaus. Tapi ada surga yang paling tertinggi, kata Syekh Abdul Qadir Az-Zalani, yaitu surga Burdah. Surga Burdah itu tidak ada apa-apa. Di sana tidak ada namanya istana. Di sana tidak ada sungai susu, tidak ada bidadari. Segala apa yang ada di surga, Jannatul Naim, Ma'wa dan Firdaus, di sana tidak ada. Yang ada di sana adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar, kata Syekh Abdul Qadir Az-Zalani, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ikutilah amaliyah mursyid yang telah diajarkan kepada kita. Mari kita sama-sama mengamalkan, insyaallah kita bersama mursyid kita kelak yaumil mahsyar di surga yang sangat mulia Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang soleh, bersama para rasul dan nabi, dan kita ke sana itu pulang kembali kepada Allah SWT dalam keadaan istiqomah yang telah ditalkin kalimah la ilaha illallah. Inilah yang perlu saya sampaikan, sedikit mungkin yang saya sampaikan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Marilah kita sama-sama syukur. Nikmat yang paling tinggi itu apa? Yaitu kita telah ditalkin la ilaha illallah. Itulah syukur yang paling tertinggi, yaitu kalimah la ilaha illallah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini pertama perdana perkenalan saya di grup ini. Insya Allah untuk ke depan kita akan lebih mendapatkan tausiah dari KK yang lain. Dan terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan saya kepercayaan menjadi membawa hikmah amaliyah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi iktibar bagi diri saya dan iktibar juga bagi kita KK semuanya. Saya mohon maaf bila ada yang salah, itu kesalahan dari saya, yang benar datangnya dari mursyid kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.